hari Minggu. Sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Baik, kita awali ibadah kita dengan menyanyi Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam fotum dan salam. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Dipersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Adik-adik, tanggal 13 Juli kemarin, minggu kemarin, adalah hari pertama kali adik-adik mengikuti pelajaran dengan cara virtual ya, online. Adik-adik tidak bertemu dengan ibu atau bapak guru, tidak diawasin, tetapi kakak percaya bahwa anak Tuhan tetap rajin belajar sekalipun tidak diawasi oleh gurunya. Ya, anak-anak harus tetap disiplin dan taat kepada guru, taat kepada orang tua, juga kakak guru sekolah minggu, terlebih-lebih taat kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh salah seorang teman kita, yaitu Michio Malondong. Dipersilakan, Michio. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami banyak berbuat salah. Tolong ampuni kami supaya kami menjadi anak yang taat. Amin. Terima kasih, Michio. Sudah memimpin kita di dalam pengakuan dosa. Sehubungan dengan dosa yang tidak sengaja kita lakukan, kita menyanyi yuk banyak perbuatan yang menyedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapak Ibu. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca firman Tuhan yang hidup. Tolong kami Tuhan, di dalam membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita, agar selalu dapat memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan kita dari Keluaran 32 ayat 11 sampai 12. Coba adik-adik yang punya Alkitab dibuka di Perjanjian Lama, Keluaran pasal 32 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kakak bacakannya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir
dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ayat yang ke-12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Demikian pembacaan kita. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang masih mengingat cerita minggu lalu yang diceritakan Kak Betty? Betul? Mengenai 10 perintah Tuhan. Apakah ada yang sudah hafal? Nanti minta dibimbing mama papa untuk menghafalkan dan mengingat-ingat 10 perintah Tuhan, ya. Nah, cerita kita minggu ini masih berkaitan erat, masih bersambung dari cerita minggu lalu. Bangsa Israel masih berada di Gunung Sinai, di mana terdapat Gunung Sinai. Mereka sedang merasa suntuk, merasa bosan menunggu Musa yang sudah 40 hari berada di Gunung Sinai. Bahkan mereka sudah berpikir, jangan, Musa sudah mati di Gunung Sinai. Siapa yang akan jadi pemimpin kita kalau Musa sudah tidak ada? Mereka mendekati Harun. Mereka, bangsa Israel, berkata kepada Harun, buatlah patung bagi kami untuk kami sembah. Mereka kemudian memaksa Harun supaya membuat patung bagi mereka. Dan kemudian Harun mengajukan syarat. Bawalah emas yang dipunyai oleh istri, anak laki-laki maupun anak perempuan. Kamu bawa kemari dan saya buatkan patung. Tidak disangka, bangsa Israel betul-betul datang membawa emas untuk dibuatkan patung. Emas itu lalu dilebur oleh Harun dan dibuat lembu jantan yang merupakan binatang yang sangat dihormati di Mesir. Nah, lembu ini setelah jadi diletakkan di tengah-tengah dan orang Israel menari-nari dengan gembira mengelilingi lembu itu. Kemudian mereka makan dan minum di sekitar lembu itu setelah menghormati lembu itu. Nah, di atas Gunung Sinai, apa yang terjadi? Musa mendengar gemuruh kemarahan Tuhan. Musa tahu bahwa Tuhan sedang marah besar. Kemudian Tuhan mengatakan, turunlah kamu di bawah bangsa Israel sedang membuat patung dan tidak menghormati Tuhan lagi. Kemudian Musa mengatakan, Musa mendengar bahwa Tuhan makin besar gemuruhnya. Berarti Tuhan betul-betul sedang murka. Dan Tuhan mengatakan, saya akan menghukum mereka, memusnahkan mereka. Musa sangat kaget. Musa sangat takut. Kemudian dengan berhati-hati, Musa membujuk Tuhan. Musa mengatakan, Tuhan, bukankah dengan tanganmu yang kuat engkau membawa mereka dari Mesir datang ke tempat ini, datang menghadap Tuhan. Janganlah Tuhan memusnahkan mereka. Musnah. Saya saja Tuhan yang mati untuk demi supaya Tuhan tidak marah. Nah,
Tuhan sangat tidak suka dengan dosa. Siapa yang bersalah tetap harus dihukum. Nah, hari itu 3.000 orang yang menyembah kepada patung itu mati karena perbuatan mereka sendiri. Nah, kalau tidak taat kepada Tuhan, pasti dihukum. Itu kunci. Jadi kita jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Adik-adik, kita mempunyai ayat hafalan dari Mazmur 103 ayat yang ke-17. Coba yang punya Alkitab, Mazmur 103 ayat yang ke-17. Nah, kakak baca. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Coba adik-adik baca bersama-sama dengan kakak. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Kita masuk dalam persembahan. Ayat yang mendasar persembahan kita dari Ulangan. Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, adik-adik, kita akan berdoa, doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui cerita. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia dan taat kepada-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa memberikan kami guru-guru, guru di sekolah minggu. Tuhan juga memberikan kami orang tua yang mengajarkan kepada kami kebaikan. Mengajarkan kami bagaimana melakukan hal-hal yang baik. Bapa, kami berdoa untuk sekolah minggu kami yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati anak-anak, sehingga anak-anak selalu sehat dan boleh bertemu kembali bersama dengan kami pada minggu yang akan datang. Teman-teman atau adik-adik yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan lalai, Tuhan ketuk hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pemutusan. Saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama, Aku Anak Terang. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik, kita masuk, tetap berdiri, kita masuk dalam berkat.
Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Selalu sehat, selalu jaga kebersihan, selalu cuci tangan, pakai masker. Semoga kita dijauhkan dari corona. Terima kasih.